Unboxingnya udah pada lihat ya, langsung aja kita mulai. Ini dia reviewnya untuk Oppo Reno 6 5G. Oke, jadi pas video ini dibikin, saya udah pakai Oppo Reno 6 5G. Coba tebak berapa lama? 3 minggu. Jadi tumben-tumbenan ya, saya bisa nyobain sampai puas handphone yang baru dirilis. Jadi terima kasih banyak kepada Oppo Indonesia untuk kesempatannya. Dari hari pertama sampai hari ini, desain udah pasti jadi poin yang menarik sekali dari Oppo Reno 6 5G. Handphone ngotak dengan sudut yang rata seperti ini bikin tampilannya kelihatan tegas, tapi tetap menarik apalagi di antara handphone dengan desain melengkung di sisi back cover kayak yang ada kebanyakan sekarang. Terlepas orang mau bilang mirip ini, mirip itu, saya sih sebenarnya mendukung Oppo karena ini adalah tren handphone selanjutnya. Tungguin aja deh, pasti nggak lama lagi yang lain tuh juga bakal punya desain yang mirip-mirip. Ukuran dari Oppo Reno 6 5G bisa dibilang standar masa kini, jadi karena ada cukup banyak juga handphone dengan ukuran yang nggak beda jauh, harusnya sih mayoritas konsumen tuh nyaman untuk make. Tombol power ada di bagian kanan, lalu volume di sisi kiri, dan untuk biometrik atau sensor stick jari itu dipasang di layar. Slot SIM card yang digunakan di Oppo Reno 6 5G ini adalah 2 nano SIM tapi tidak ada opsi tambahan micro SD. Jadi pastiin memilih kapasitas internal yang cocok dengan kebutuhan kamu. Oh ya, handphone ini nggak ada jack audio juga, jadi wajib pakai TWS. Dan buat yang mungkin mendapat informasi, kalau Oppo Reno 6 5G ini nggak ada NFC, itu nggak tepat ya, karena di sini ada dan bisa dipakai. Sama seperti Oppo Reno 6 versi yang LTE, Reno 6 5G membawa spesifikasi layar yang sama. Panelnya AMOLED resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Kualitas visual dan user experience-nya nggak beda jauh, jadi menurut saya buat lebih banyak orang harusnya sih udah cukup banget. Jadi langsung aja kita lompat ke bagian yang bikin Oppo Reno 6 menjadi beda rasanya dibandingkan versi yang satunya lagi, tidak lain spesifikasi. Dimensity 900 dipercaya untuk mengisi bagian chipset, lalu ada RAM 8GB, serta punya kapasitas internal 128GB untuk unit yang saya review, dan baterainya 4300 mAh. Buat para kaum antu tuh dia, Oppo Reno 6 5G dapat angka di atas 400.000. Pada pemakaian sehari-hari, semua tugas yang saya coba bebankan ke handphone ini terbukti bisa ditangani dengan baik tanpa terkecuali. Lancar, nggak ada masalah, paling tidak kalau kita bicara untuk konsumen yang membutuhkan handphone buat aktivitas standar ya yang umum. Entah itu buat sekedar browsing, buka TikTok, Instagram, Twitter, YouTube-an, atau mungkin streaming film, semuanya oke. Untuk dipakai render video, misalnya mau bikin konten lewat handphone, ini udah lebih dari cukup, apalagi kualitas kamera dari handphone ini oke, plus ada aplikasi seperti Soloop yang memudahkan sekali. Habis itu, kalau kita buat gaming, ya walaupun ini bukan handphone yang diposisikan untuk gaming ya, tapi tentu perlu dibahas juga buat sebagian orang. Untuk yang pertama, PUBG Mobile dulu. Setting yang bisa dipakai tergolong standar sekali di Oppo Reno 6 5G karena frame rate hanya mentok di high, baik untuk grafis smooth, balance maupun HD, yang mana ya ini justru lebih rendah kalau dibandingkan dengan versi yang non 5G, di mana Snapdragon 720G bisa mendapatkan frame rate ultra. Entah ini emang belum dioptimasi atau mungkin ada hal lainnya, tapi di luar itu semua pemakaiannya lancar meskipun bukan yang paling mantap. Lalu kalau kita coba ke Mobile Legends, settingnya itu tinggi dan performa saat dipakai juga bagus tanpa ada drop FPS yang mengganggu, jadi yang ini nggak ada masalah. Dan seperti biasa untuk benchmark gaming yang terakhir, Genshin Impact, setting untuk main yang enak emang nggak bisa yang tinggi, bahkan dapetnya low secara default, tapi paling tidak ini berjalan stabil dan cukup sekali bagi mereka yang hanya ingin enjoy main alias bukan seorang hardcore gamer yang harus punya setting paling bagus setiap waktu. By the way, dari tadi mungkin udah pada lihat ya, kalau selama main ada bagian yang menunjukkan performa handphone ketika ngegame. Nah ini adalah satu fitur yang bisa saya akses di Oppo Reno 6 5G dan Oppo Reno 6 Pro, tapi belum ada di Oppo Reno 6 versi yang 4G, yang biasa.
Jadi kalau Oppo Reno 6 versi LTE, ketika kita swipe pada bagian game space, tampilannya standar seperti yang udah-udah. Ini udah sering banget kita lihat yang kayak gini. Sedangkan untuk yang versi 5G maupun yang Pro, ini tuh beda. Lebih minimalis dan kalau digeser itu ada tab system status yang akan nunjukin aspek kayak frame per second, serta load kerja CPU dan juga GPU. Jadi kita bisa memonitor performa dari handphonenya. Oh ya, disclaimer juga, kalau nggak adanya fitur ini di versi yang LTE atau 4G, belum pasti nggak ada terus-terusan karena mungkin aja nanti diupdate sama Oppo. Toh kalau kita lihat ke About Phone, versi ColorOS-nya emang beda. Yang satu udah 11.3 dan satunya masih 11.1. Jadi misalnya nanti mungkin dikasih update sama Oppo, ya mungkin aja fiturnya juga ada. Habis itu, kalau kita ngomongin daya tahan baterai, kapasitas yang dibawa oleh handphone ini emang nggak gede, tapi ternyata daya tahannya cukup bagus ya, awet juga untuk pemakaian dengan intensitas sedang ala saya. Jadi kalau buat mereka yang mungkin aktivitas di handphonenya nggak super intensif ya, untuk kebanyakan orang, harusnya sebenarnya ini udah cukup. Tambah lagi di sini pengisiannya cepat ya, 65 watt menjadi kombinasi yang bagus sekali dengan daya tahannya yang udah oke tadi. Kamera ya seperti biasa, HP Oppo kamera emang menjadi salah satu poin jualan utama termasuk di Oppo Reno 6 5G. Di atas kertas, spesifikasi dari kamera belakangnya tidak ada perbedaan dibandingkan versi non 5G. Resolusinya sama tapi dengan perbedaan nggak ada lensa mono. Jadi kayak cuma 3 lensa sedangkan Reno 6 LTE itu ada 4 lensa. Perbedaan baru ada di kamera depan dengan resolusi yang diturunkan jadi 32 megapiksel dibandingkan 44 megapiksel. Untuk mode foto hampir nggak ada beda sebenarnya, kecuali kalau kita masuk ke bagian more, di mana Oppo Reno 6 5G tidak ada AI Mixed Portrait yang diganti sama movie alias kayak manual video. Buat situasi dengan cahaya yang bagus seperti outdoor siang-siang, saya nggak bisa melihat sesuatu yang bisa dikeluhkan dari kamera utamanya Oppo Reno 6 5G. Dan demic range-nya dapet, detailnya juga oke, dan warnanya pun cukup akurat ya. Palingan di lensa ultrawide-nya aja sih yang palingan berbeda dynamic range dan juga warna. Tapi kalau untuk warna sebenarnya bisa diakalin pakai mode AI yang hasilnya lebih oke. Untuk skin tone, saya lihat di sini misalnya kita foto orang, hasilnya tuh bisa kurang dan bisa bagus juga tergantung situasi. Detail muka yang didapatkan baik tanpa terlihat overprocessing, dan ini menurut saya adalah poin plus tersendiri. Next, untuk kondisi low light. Reno 6 5G bisa menghasilkan foto yang oke dan tentunya layak posting tanpa terlalu banyak diedit, utamanya pada situasi indoor. Sedangkan kalau kita pindah ke luar ruangan, hasilnya menurut saya juga oke, tapi di sini saya lebih senang dengan hasil menggunakan night mode dibanding autonya. Nggak bikin malam jadi siang, tapi cukup bikin foto menjadi lebih bersih. Tapi kurangnya menurut saya adalah tangan harus stabil sekali supaya kita bisa dapetin hasil yang oke. Lalu untuk videonya, fitur andalan udah pasti background flare portrait untuk bokeh-bokehan. Yang saya kurang srek di fitur ini cuma satu sebenarnya, yaitu efek beautify-nya aja. Tapi di luar itu semuanya udah nggak masalah.
Oke, jadi ini dia kamera depannya Oppo Reno 6 5G untuk perekaman video dalam rumah aja dengan kondisi low light, jadi emang nggak terlalu terang dan beginilah hasilnya. Kalau di layar handphone sih oke ya hasilnya. Tadi juga kamera belakangnya untuk rekam kucing di rumah hasilnya juga bagus. Jadi kalau dilihat overall sebenarnya hasil video dari Oppo Reno 6 5G, kondisi outdoornya siang hari itu oke, mungkin agak shaky ya kalau misalnya nggak pakai steady-nya. Cuma kalau dipakai ya oke juga, nggak terlalu goyang. Dan untuk kondisi malamnya pun bisa dilihat seperti sekarang, selama nggak terlalu gelap itu masih bagus hasilnya. Ngomongin soal harga, jelas Oppo Reno 6 5G ini lebih tinggi dibandingkan yang versi non 5G. Nah, dengan selisih harga tersebut, nilai lebihnya kamu dapat chipset baru ya Dimensity 900, konektivitas 5G yang jelas akan menjadi sesuatu yang wajib di masa mendatang, pengisian baterai yang lebih cepat, desain yang lebih menarik, dan tidak lupa adalah versi ColorOS yang lebih baru paling tidak saat video ini dibikin. Jadi, kalau ditanya, worth it atau enggak sih handphone ini untuk dibeli? Ya sebenarnya worth it aja kalau memang kamu mencari handphone kelas menengahnya Oppo dan pingin semua fitur yang baru. Nah itu ada semua di handphone ini. Cuma saya juga nggak menyangka kalau angka tersebut pasti agak tinggi juga bagi sebagian orang. Oleh karenanya kalau kamu ingin mencari handphone Oppo yang 5G tapi dengan budget yang lebih rendah, semua linknya pada kolom deskripsi di bawah termasuk untuk handphone barunya ini. Kalau aja kamu pingin PO langsung sekarang, linknya ada di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja sih review singkat saya tentang Oppo Reno 6 5G. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Semoga video ini berguna bagi yang mencari referensi. Dan ya udah, Putu Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.